mau cerita. Jadi kemarin aku ketemu sama temen SD aku dan dia ngomong anaknya itu udah mulai datang bulan. Nah, sebelum dan sesudah datang bulan anaknya itu suka ngeluarin lendir-lendir gitu, keputihan. Nah, dia tanya gimana ya caranya buat ngatasi keputihan anakku gitu. Nah, aku saranin ya pakai pil Majakansa. Terus dia takut kan, dia nanya emang nggak berbahaya itu untuk remaja gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pil Majakansa ini terbuat dari bahan alami, jadi aman mau dikonsumsi sama remaja pun it's okay, nggak masalah. Dan ini produk sudah ber-BPOM, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yuk sehat dan cantik bersama pil Majakansa. Majakansa, solusi hebat wanita sehat. Kemarin sampai mana? Sampai ini ya, Pelawangan ya. Sampai di Pelawangan ya sekitar jam 6. Setelah sholat subuh bersama, sudah saya ceritakan kemarin, itu saat pertama saya mengenal tayamum ya, jadi wudhu pakai embun itu. Itu pengalaman pertama. Terus habis itu si Iqbal mengambil bunga edelweiss untuk diberikan pada cewek yang kami cintai. Niatnya adalah itu yang pertama sekaligus terakhir. Nah, dari situ kami berjuang untuk sampai ke puncak. Jadi Pelawangan itu kan sudah ini batas vegetasi. Waktu itu kondisi medannya ya sama seperti sekarang ini, batuan lepas, tetapi dulu masih ada banyak batu besar. Nah, karena medannya sama semua, di batu besar tertentu itu dibuat lingkaran pakai cat berwarna putih. Buat apa itu? Untuk menandai bahwa itu rutenya. Oh gitu. Kalau tanpa itu jelas mungkin bisa tersesat ya. Ya mungkin bisa tersesat. Nah, antara dari satu batu yang bercat putih ke batu yang lain itu bisa 10 meter, bisa 7 meter gitu. Tergantung ada tidaknya batu putih, batu besar kan. Ya, karena cuacanya cukup cerah, kami bisa menemukan batu demi batu. Kira-kira 1 jam kalau nggak salah. Jadi perjuangan untuk sampai ke puncak itu setidaknya 1 jam itu. Dari batas vegetasi. Ya, batas vegetasi itu sampai ke puncak itu. Setelah dengan susah payah kami sampai di sana,
kemudian sempat berfoto-foto. Keadaan puncak Slamet waktu itu beda sama sekarang. Jadi dulu masih banyak batu belerang yang gedenya itu bisa ya ruangan gua ini, sekamar gitulah paling tidak, dan itu warnanya sungguh indah. Jadi warnanya kuning, kehijauan, ada yang kemerahan, ada yang bentuknya sangat mirip dengan kepala manusia. Iya, tapi warna-warni gitu. Kemarin waktu kita ke sana kan nggak ada ya, sudah rata, tinggal kawah itu yang masih ada. Jadi dulu banyak batu-batu belerang itu dan mengepulkan asap sulfur, asap belerang, jadi baunya sangat menyengat. Cuman memang waktu itu suhunya sangat dingin, jadi saking dinginnya kalau untuk makan jadi susah. Jadi kalau menganga, jadi mulut menganga ini nanti kesulitan untuk mengatuk. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau sudah mengatuk sulit untuk menganga. Akibatnya kami sulit sarapan. Kan kami bertiga bekalnya yang pokok itu kan kentang rebus. Nggak berat itu bawa kentang? Iya berat, tapi ya zaman itu pengetahuan masih kurang, ditambah kompor juga belum punya. Jadi kalau makan ya tangan ini harus bantu, jadi ini gini. Ini masuk, ini, gitu. Ini lagi, gitu. Kebetulan saya memang bawa bahan bakar padat, parafin padat itu. Itu bawa 4 bungkus, dan itu habis untuk menghangatkan tangan. Saking dinginnya. Karena dinginnya. Sebab kalau ini tangan tidak dipanasi, ini tangan juga akan susah bergerak, jari-jari itu susah bergerak. Ya, kami nggak bisa berlama-lama di puncak, terutama karena kondisi kedinginan itu membuat kami itu seperti dalam bayang-bayang hipotermia. Karena apa? Karena kami sendiri merasakan badan mulai kaku, ditambah cerita bahwa seminggu sebelum kami mendaki itu ada pendaki dari Unsut yang meninggal karena hipotermia di puncak. Jadi saat itu kami bisa membenarkan gitu ya, artinya pantas karena memang dinginnya seperti ini. Mas, aku mau nanya, yang meninggal itu siapa? Hartoyo. Namanya Hartoyo. Yang jenengan ceritakan namanya Hartoyo itu mendaki sendiri apa itu orang Unsut yang sama kayak penobatan masuk ke Unsut itu harus ke sana? Kami kurang pasti, tapi kalau dari kata-kata Pak Lurah yang disampaikan pada Iqbal, ditemukan meninggal itu berarti dia sendirian, gitu. Dan pendaki Solo pada masa itu sudah ya nggak banyak, tapi sudah lazim orang mendaki Solo. Lagi pula UPL itu kan memang punya agenda ke Slamet ya, rutin ke Slamet. Jadi bisa jadi dia pernah mendaki berombongan, kemudian yang terakhir itu dia mendaki Solo, tidak pulang, kemudian ketika dicari ditemukan di puncak, bisa begitu loh ya. Iya. Dugaan kami sih begitu. Jadi
Apalagi mengingat yang kemarin itu sudah aku ceritakan toh, ketika anak-anak UPL ini mendaki bersama-sama, ada yang hipo langsung pulang. Iya. Gitu. Tapi Mungkin kalau karena pengalaman itu mungkin ya. iya lah, kalau sendirian mungkin jadi susah karena nggak ada yang membantu dia untuk turun kan gitu. Ya, setelah parafin itu habis, akhirnya kami nggak bisa bertahan lebih lama ya di puncak, kami turun. Nah, celakanya begitu kami putuskan untuk turun, kabut tebal itu datang lagi. Begitu tebalnya kabut sehingga senter saya yang baterainya 8 kalau nggak salah, Baterai besar-besar itu. baterai besar-besar 8 itu, kalau zaman dulu senter itu pasti baterainya besar. Nah, itu saya sorotkan, itu kira-kira sekitar 2 meter lah, 2 meter di depan saya. Itu seperti menabrak tembok. Jadi kayak nabrak tembok putih. Jadi selepas itu ya nggak kelihatan semua. Jadi jarak pandang itu hanya 2 meter. Gitu. Nah, sekarang kalau jarak pandang 2 meter, berangkatnya tadi kita berpatokan pada batu yang dicat putih. Itu kan antara batu ke batu itu jaraknya kan pasti lebih dari 2 meter. Jadi pasti nggak kelihatan. Dari puncak sudah nggak kelihatan apapun kecuali dinding putih. Nah, sebenarnya kalau cuaca cerah, yang paling gampang untuk turun itu dari puncak kita melihat ke Pelawangan. Karena apa? Karena vegetasinya akan membentuk jeda gitu ya. Jadi kerapatannya kan begini, jadi kayak gerbang itu. Jadi kita ke sana, ada atau tidak batu bercat putih, kita pasti bisa turun ke sana Sampai ke Pelawangan itu. iya lah. Sekarang kita kena kabut, jarak pandang tertutup, hanya bisa 2 meter, tidak ada orientasi, dan dalam cengkraman hantu, cengkraman ketakutan terhadap hipotermia. Karena apa? Karena kami sudah mengalami kedinginan itu tadi. Benar. Saking dinginnya dengkul susah ditekuk. Jadi kalau berjalan kaki harus lurus ini. Ya, ketika turun ini karena cara jalan yang susah, ditambah memang medannya batuannya lepas dan tajam kan. Batu di Gunung Slamet itu kan warnanya merah kayak karang itu dan tajam. Nah, si Iqbal terpeleset, kemudian saya teriak, Iqbal pakai tanganmu untuk nahan itu. Jadi kalau ini lepas kan bisa hancur dia. Nah, jadi dia pakai tangan, kedua tangannya. Dan ketika akhirnya dia terhenti, dia memperlihatkan tangannya itu. Jadi ini kayak di cutter ini, oleh batu dalam gitu. Dalam ini kayak cutter ini, beberapa ini cutter panjang-panjang itu, ini juga. Tapi nggak keluar darah. Saking dinginnya. Saking dinginnya tidak ada yang keluar darah. Jadi ini kayak apa ya, putih gitu, putih tok. Jadi dalam putih gitu. Padahal pakai kaos tangan. Jadi kaos tangan itu bisa robek, gitu ya. Aku tanya, gimana rasanya pedih? Ya agak ngilu tapi nggak terlalu pedih. Jadi mungkin dingin itu juga mematikan saraf juga. Nah, karena tidak ada yang bisa dipakai untuk orientasi, rupanya kami turunnya terlalu ke kanan. Kesimpulan ini saya ambil atau saya pastikan setelah musibah terjadi. Jadi pada waktu kami akhirnya menyentuh atau sampai ke batas vegetasi itu jelas itu bukan Pelawangan karena nggak ada jalannya.
kenapa enggak oh ini bukan pelawangan terus ganti gitu, agak geser ke kiri gitu. Nah kita taunya kan setelah kena di batas vegetasi. Nah di situ terjadi perdebatan. Ada yang lupa. Jadi waktu sampai di puncak tadi, Iqbal membawakan sesuatu buat aku yang memang sudah dijanjikan dari bawah. Itu dia selalu ngomong, di puncak nanti aku punya satu kado, satu hadiah buat kamu. Kamu tahu apa yang dikasih itu? Enggak. Itu sebuah artikel, kalau nggak salah dari majalah Reader's Digest. Itu majalah berbahasa Inggris. Isinya tentang seorang pendaki Filipina yang kedua kakinya itu udah diamputasi, terus diganti kayu, tapi dia tetap nggak berhenti mendaki. Dan Iqbal ngomong, aku nggak bisa menasihati kamu untuk berhenti naik gunung, tapi menurutku kamu itu sudah menjadi tidak realis, karena aku sudah mulai sering meninggalkan perkuliahan. Aku kan belajar kelompok juga sama si Iqbal ini. Belajar kelompok itu menjadi terbengkelai karena aku sering nggak datang karena naik gunung. Nah, dia khawatir kalau istilahnya dia itu aku kesurupan gitu loh, kesurupan gunung katanya gitu. Jadi kamu tuh kayaknya sudah kesurupan gunung, sehingga nama setan gunung itu memang sudah fit, sudah cocok betul, bukan lagi orang yang suka mendaki, tetapi sudah gila mendaki gitu. Aku ngomong waktu itu di puncak, ya aku terima kasih untuk perhatiannya. Nanti aku akan coba untuk bukan mengurangi mendaki, tetapi menyeimbangkan antara belajar kelompok sama mendaki. Nah, itu yang sampai sekarang aku ingat, setidaknya itu mewakili visi Iqbal tentang aku gitu ya. Nah tadi sudah sampai di batas vegetasi, aku merasa kita ini terlalu ke kanan, si Iqbal merasa kita terlalu ke kiri. Nah akhirnya gini aja deh, Gagah, kamu tak kasih waktu 15 menit. Kan masing-masing bawa arloji. Kamu susuri ini batas vegetasi terus ke kanan. Nah, Iqbal ke kiri. Gitu. Nanti 15 menit jalan, terus 15 menit berikutnya untuk pulang. Jadi waktunya setengah jam. Oke. Nah, dua-duanya balik. Sementara udara makin dingin dan dua-duanya nggak nemu pelawangan, tapi nemunya jurang. Jadi mereka kalau dari atas jurangnya itu kan cuma celah kecil, tapi kalau sudah sampai di pelawangan waktu itu jurangnya cukup dalam, ya nggak dalam banget tapi cukup dalam. Pada suasana berkabut, licin, kemudian kita sudah agak kena hipotermia, itu berisiko kalau diturunin kan gitu. Ya akhirnya di situ kita berdiskusi lagi, sementara udara juga makin dingin, kabut makin tebal. Gagah usul untuk naik lagi ke puncak, naik lagi sampai ke puncak dan di situ menunggu pertolongan. Nah ide itu jelas kami bantah, aku dan Iba nggak setuju. Menunggu pertolongan itu dari siapa? Kan ada standarnya. Setidaknya kita bermalam di sini, mungkin besok kalau kita belum pulang baru dicari. Karena apa? Karena waktu ketemu sama tim UPL itu kan mereka bisa diharapkan kalau kita nggak pulang-pulang dia lapor. Tapi berapa lama? Nah kita bisa nggak bertahan semalam atau 2 malam di situ di atas? Jelas nggak bisa. Karena kita nggak bawa tenda. Tapi kan misalnya ada korek atau apa gitu kan bisa buat api unggun dulu. Api unggun apa yang dinyalakan, Wong? Parafinnya sudah habis.
kayu-kayu itu basah semua, nggak bisa. Atau setidaknya naik dulu sambil nunggu kabut, nanti naik kabutnya agak hilang, lihat pelawangan baru turun. Bisa nggak dipastikan kabutnya menyingkir? Kabut nggak bisa dipastikan menyingkir, padahal suhunya pasti turun. Kemungkinan kalau kabut mau menyingkir itu sore hari kan, tapi berapa jam lagi? Wong itu kira-kira sebelum jam 12 itu kita sudah sampai lagi, turun lagi di Pawangan. Nunggu berapa jam lagi? Gitu. Jadi kami menolak itu, opsi itu, karena dalam pemahamanku sama Iqbal, jadi kalau kita dalam bayang-bayang hipotermia, sudah terancam sama hipotermia, yang bisa dilakukan secepatnya turun, kurangi ketinggiannya, kan gitu. Akhirnya kita promosikan tanpa alat. Ngeri. Kenapa nggak gini? Kan sampai batas vegetasi itu, oke lah, kan berarti kan ketinggian harus dikurangi biar nggak terlalu dingin. Turun dulu sambil lihat situasi, habis itu naik lagi, terus baru lihat itu pelawangan. Di batas vegetasi Kan sampai batas vegetasi, turun dulu. turun itu sudah hutan loh. Nah kan turun dulu di situ, maksudnya sampai nggak terlalu dingin gitu loh. Nah besoknya kalau misalnya sudah cuacanya agak ini, baru naik biar bisa lihat pelawangan gitu. Yaitu Kita asumsiku loh. iya, harusnya begitu, tetapi besoknya kan ada peristiwa lain gitu. Besoknya ada peristiwa lain. Jadi pada detik itu, pada titik itu yang kami alami seperti point of no return. Jadi titik di mana kami nggak bisa balik. Balik berarti sama dengan menerima nasib mati. Kalau tidak tiga-tiganya pasti ada yang kena. Itu, dan saya paling khawatir sama si Gagah, karena dari awal Gagah ini kondisinya paling drop, ya paling drop. Itu. Jadi akhirnya kami putuskan untuk menerabas hutan. Mas, mau nanya, Ya, waktu itu kan jenengan memutuskan, jenengan bertiga ya sama Mas Iqbal sama Mas Gagah itu memutuskan untuk menerabas itu kan karena terhantui, ada yang hipotermia meninggal di situ, terus dengan peralatan yang seadanya itu akhirnya memutuskan seperti itu. Nah nek sekarang itu kan jenengan sudah mendaki beratus kali. Lah nek kondisi saat itu terjadi sekarang, itu yang jenengan lakukan itu iya Mas? berhenti di tempat itu. Di batas vegetasi itu? Ya, di batas vegetasi. Jadi begitu kita turun tersesat, yang harus dilakukan itu memang seharusnya berhenti di situ. Jangan lanjutkan. Gitu. Karena apa? Karena hanya dengan berpikir jernih kita bisa membuat keputusan yang tepat. Pada kondisi apapun. Toh ini bukan kondisi tenggelam yang hanya beberapa detik. Kalau tenggelam beberapa detik memang apapun yang bisa ini disaut. Bisa diraih ya. Nah ini kan tidak, karena di gunung. Berarti kayak ini ya, kayak pelajaran jenengan kalau tersesat itu stop gitu ya Mas ya. Stop and think. Gitu. Nah dari situ meskipun kita nggak bawa pisau, nah ini aneh juga. Biasanya dalam setiap pendakian kan aku bawa parang, bukan hanya pisau. Iya, Karena ada fotonya jenengan. Iya. Panjang-panjang. Iya, pada saat itu banyak trek mendaki itu harus diperjelas, atau bahkan kalau kehabisan rute kita harus merintis jalan. Nah ini di gunung yang tertinggi di Jawa Tengah, kok bisa nggak bawa Itu lupa pisau? apa memang nggak bawa? Memang nggak bawa. Oh, gitu. Memang nggak bawa, karena ada temen juga satu kelas yang
pada waktu SMA sudah pernah mendaki dan dia bilang rutenya jelas kok gitu. Oh gitu. Tapi harusnya ya tetap jaga-jaga ya. Harusnya tetap bawa. Kayak sekarang kita nek mendaki gitu kira-kira tidak dibutuhkan ya tetap dibawa. Ya, karena pisau juga dipakai untuk survival. Nah, yang hal lain yang harus dilakukan setelah berhenti di situ, ya mengumpulkan kayu-kayu itu, misalnya cantigia itu kan bisa dipatah-patahin, terus itu dibuat bivak. Meskipun nggak bawa sleeping bag dan tidak punya tenda, tapi kan jas hujan yang ditambahi dengan ranting-ranting dan daun-daunan itu kan bisa untuk sedikit memberi kehangatan. Syukur-syukur kalau beruntung api bisa menyalakan beberapa ranting kan begitu. Nah, kemudian setelah mendirikan bivak itu seharusnya kami menunggu sampai cuaca membaik. Setidaknya kalau cuaca membaik, kalau tidak pada waktu sore, pada waktu malam, kan aku bisa lihat lampu-lampu di kota yang jauh itu. Nah, begitu lihat lampu yang begitu jauhnya, aku pikir mustahil. Kalau mau nerobos gitu ya. Aku mustahil lah memutuskan untuk tetap terobos hutan. Jadi ada mungkin pada waktu itu ada rasa kesombongan kali ya, kesombongan bahwa aku sudah mendaki tanpa teman, aku sudah mendaki secara solo di Ungaran, aku sudah mendaki solo di Merapi, dan everything is okay gitu. Lalu saya anggap aku pasti bisa ini, dan kalau bisa aku hebat, mungkin seperti itu. Jauh di dalam hati. Kadang-kadang kan gitu ya. kesombongan orang itu tidak nampak di permukaan, tapi mungkin yang di dalam sana seperti itu. Nah, itu sebuah kesalahan fatal. Bahaya itu ya. Lah aku tadi juga kan berpikirnya gitu, kenapa tidak kalau misalnya tadi Mas Gagah ke kanan, Mas Iqbal ke kiri, nggak ada jalan. Nah itu nek misalnya takut kena hipo, agak turun sedikit gitu kan. Itu terus besoknya naik lihat itu gitu beda. Ya? Kalau sudah melanjutkan langkah itu beda, karena di musibah Gunung Slamet ini kamu tahu nggak yang terjadi esoknya? Enggak. Nah, yang terjadi esoknya itu kami berputar-putar di dalam hutan. Kami sudah kena oyot mimang. Gitu. Tapi kan yang aku maksud gini loh. Ini turun medan batu, terus menyentuh batas vegetasi. Tek, ya sudah, berhenti di situ. Kalau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, diam dulu di situ beberapa jam. Ya, beberapa jam, pertahankan hidup. Lalu lihat perkembangan apa yang terjadi. Bisa saja kabutnya jadi hilang, atau meskipun tidak ya, meskipun pada saat itu tidak ada, tapi bisa juga kan ada pendaki. Nah, kita bisa saling teriak dan sebagainya gitu. Jadi salah satu kesalahan fatal kami waktu itu adalah karena begitu takutnya pada hipotermia, maka kami putuskan menerabas hutan. Tapi itu keputusan bertiga apa keputusan berdua jenengan sama Mas Iqbal? Iya, Nek Mas Gagah pengennya naik lagi gitu.